Mas Setiawan. Setiawan hadir, Pak. Mbak Sela. Mbak Sela. Hadir Pak, Sela Erin. Ya, Erin. Mbak Siti Puji. Halo. Mbak Siti Puji. Siti Pujiastuti hadir, Bapak. Siti Pujiastuti hadir. Ya. Mbak Juliana. Siti Pujiastuti hadir. Juliana hadir Pak. Mbak Juliana hadir. Hadir Pak. Siti Pujiastuti sudah, Bapak. Ya, sudah. Oke, terima kasih. Mas Jaki. Mas Jaki. Hadir, Pak. Mas Jaki hadir. Ya, ada yang belum saya panggil? Ada yang belum saya panggil? Tapi hadir, Pak. Siapa? Ayu Prameswari. Oh, iya, iya. Oke. Kelihatannya sudah semua nih. Nanti yang belum saya panggil kalau sudah hadir silahkan nanti untuk mengabsen diri ya. Artinya sampaikan ke saya. Oke. Oke, selanjutnya kita ke materi. Kita tampilkan PowerPoint dulu. Halo. Oke, Pak. Sudah sampai? Iya, Pak. Halo. Belum Pak. Belum kelihatan. Halo. Halo. Iya, halo, Pak. Ambil. Iya Pak. Sudah. Belum tampil. Belum. PowerPoint-nya Belum tampil Pak. harus share screen, Pak. Ulangi dulu.
tampil filenya Pak, bukan PowerPoint-nya. Nggak kelihatan. Daftar file. Sudah. Sudah Anu belum? yang terlihat komputernya jenengan, bukan PowerPoint. Alah. Oh ya, benar. Share screen-nya pilih PowerPoint-nya mawon, Pak. Itu. Oke, Pak. Oke, sampun Pak niki. Ampun. Coba dibaca dulu. Mata kuliah pendidikan anak di SD. Ya. Kode mata kuliah PDGK. Nah, Sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. 10. Ampun, Pak. Kita lihat ke modul 10 ya. Modul 10 adalah hak anak ISD, indikasi hak anak ISD. Terkait dengan hak dengan pembelajaran ada 3 hal yang begitu harus kita ketahui. Yang pertama adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar ini terdiri dari satu keluarga, itu juga termasuk lingkungan belajar. Kemudian kelompok teman sebaya. Yang ketiga tetangga ini termasuk lingkungan belajar, ya, termasuk anak itu sendiri. Jadi komunitas anak itu juga merupakan satu lingkungan belajar. Kemudian ada sekolah dan masyarakat, lah itu sebagai institusi, ya, sekolah dan masyarakat ini sebagai institusi atau lembaga yang menyelenggarakan pendidikan. Kemudian pemerintah, ya, pemerintah ini memfasilitasi, pemerintah selaku pembuat kebijakan. Jadi apa yang dilaksanakan di sekolah ini merupakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, sehingga sekolah ini wajib melaksanakan. Dan sekolah ini merupakan pelaku kebijakan, bukan sebagai pengambil kebijakan, tetapi sebagai pelaku kebijakan. Dan pemerintah ini yang punya hak untuk membuat kebijakan itu. Kemudian pemerintah Depdiknas, dalam hal ini yang berkepentingan adalah Depdiknas, Departemen Pendidikan dan Nasional, ini melalui rencana strateginya tahun 2005 sampai 2009. Ya. Yang pertama adalah hak anak dalam kegiatan kurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Ada dalam tujuan pendidikan nasional. Jadi ada 3 kegiatan, kurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Pernah mendengar ini? Halo? Pernah. Pernah mendengar? Pernah, Pak. Halo? Pernah. Ya, Nah, ya, Pak. Coba kita artikan, siapa yang ingin mencoba, coba kita artikan. Nah, terus begini, untuk pertemuan kali ini, ya, diskusi kita langsung di tutorial ini. Jadi nanti nilai diskusi saya ambil dari tutorial ini. Oleh karena itu silakan untuk ambil bagian di dalam diskusi langsung ini. Karena apa? Karena di pertemuan ke-7 nanti kan ada TT, ya, ada TT yang ke-3.
Sehingga untuk diskusi, untuk menambah nilai nanti langsung saja di pertemuan ini. Ya, tolong sekarang kita diskusi terkait dengan kurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Silakan yang mau mencoba sebut namanya. Saya Yuk. Pak Setiawan Rista Nugroho Mas mencoba Setiawan. Yuk, Mas. menjelaskan. Nggih. Mas. Untuk kurikuler itu mungkin bisa diartikan yang berkaitan dengan kurikulum. Jadi seperti akademik seperti itu Pak. Jadi kegiatan di sekolah yang sesuai dengan kurikulum. Untuk co-kurikuler itu rangkaian kegiatan kesiswaan yang berlangsung di sekolah. Jadi yang berkaitan dengan siswa. Jadi cakupannya lebih luas lagi. Sementara ekstrakurikuler itu kegiatan non pelajaran formal. Jadi di luar pelajaran formal yang dilakukan siswa. Bisa istilahnya peserta didik, Pak, yang umumnya di luar pelajaran standar. Jadi seperti ekstrakurikuler basket itu tidak di jam pelajaran, tapi setelah pulang sekolah seperti itu, Pak. Oke. Jadi yang mau mencoba, silakan. Yuk, siapa? Saya Bapak Esti Putri, Pak. Kan? Mbak Esti. Iya. Ini menambahkan Esti, yuk. menambahkan dari Mas Setiawan tadi ya, Pak. Itu hampir Silakan. Iya. Kalau saya mau Sebelah menambahi kurikuler ini loh, Pak. Kurikuler itu Ya. adalah bentuk dari penambahan dari kurikuler. Jadi seperti misalkan dari kurikuler kan sudah akademiknya. Nah, kurikuler itu untuk menambah dari kurikuler itu. Contohnya seperti PKL atau edukasi di tempat-tempat seperti museum, seperti itu. Terus kalau yang ekstrakurikuler itu berarti adalah kegiatan tambahan yang ada di luar sekolah, misalnya seperti pramuka, kemudian PMI dan lain-lain seperti itu. Oke. Satu lagi, baru 2. Saya Pak, Anggra ini Pak. Ya. Siapa? Anggra ini. Ini. Yuk. Ya. Silakan. Menurut saya kurikuler itu rencana atau acuan yang didasarkan dalam proses pembelajaran dari guru untuk peserta didik yang bertujuan untuk pembelajaran yang diharapkan, Pak. Sedangkan kalau kurikuler, kegiatan yang sangat erat untuk membantu menunjang kurikulernya tadi. Biasanya kegiatan ini berupa penugasan PR untuk anak di rumah. Kalau ekstrakurikuler, kegiatan yang diarahkan untuk memperluas pengetahuan siswa, mengembangkan nilai-nilai atau sikap dan menerapkan secara lebih lanjut pengetahuan yang telah dipelajari siswa tersebut. Seperti ekstrakurikuler dalam SD itu seperti palang merah, pramuka, atau keterampilan yang lain, Pak. Begitu, Pak, menurut saya. Oke. Baik. Silakan yang lain. Saya Pak Arlian Eva. Pak Arlian. Yuk. Iya. Saya mau menambahkan ya Pak ya, kalau yang kegiatan ekstrakurikuler itu menurut saya lebih menekankan pada kegiatan kelompok, dan kegiatan ekstrakurikuler juga dilakukan lebih memperhatikan minat dan bakat serta kondisi lingkungan. Dan seperti contohnya ekstrakurikuler
olahraga di SD seperti sepak bola, basket, voli, dan keseluruhan bidang ekstrakurikuler yang ditunjukkan sebagai wahana untuk memperluas wawasan serta membangun nilai dan sikap positif. Kalau yang intrakurikuler itu kegiatan dilakukan untuk mencapai tujuan minimal setiap mata pelajaran atau bidang studi yang tergolong khusus. Yang satu lagi kokurikuler lebih memperhatikan. Halo, apakah terdengar, Pak? Terus ya, tak dengarkan. Terus. Yang kokurikuler itu lebih memperhatikan yang seperti guru untuk merancang dan melaksanakan kegiatan kokurikuler seperti tidak menimbulkan beban berlebih bagi siswa, tidak menimbulkan tambahan beban biaya-biaya. Kegiatan ini berlangsung dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran. Begitu, Pak. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan lagi. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih. Silakan yang lain. Baru 4. Ya, nanti kalau ini belum, nanti silakan yang materi lain, yang lain untuk bisa menyampaikan pendapatnya. Apa masih ada? Apa cukup ini dulu? Halo? Saya Pak Ermawati. Pak Irma. Jadi saya mau menambahkan Pak yang pertama tadi ekstrakurikuler sama apa Pak? Dari kurikuler, kemudian kokurikuler, yang ketiga adalah ekstrakurikuler. Kurikuler menurut saya seperti pendapat Mas Tiawan tadi, seperti perangkat mata pelajaran atau program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rencana pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Kalau untuk yang kurikuler, kegiatan yang lebih bersifat ke minat siswa dan pengembangan diri menjadi contohnya seperti ada ekstra olahraga, seni, atau pecinta alam, keagamaan, dan lainnya. Seperti itu Pak, tambahan dari saya. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Cukup? Saya Pak Safira. Pak Safira. Ya, kurikuler adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah bagi siswanya. Nah, maaf sebelumnya berisik ya Bapak. Kurikuler ada 2 macam, yaitu ekstrakurikuler. Kegiatan yang lebih menekankan pada minat siswanya, seperti seni dan olahraga. Sedangkan jenis yang kedua ada intrakurikuler, yaitu kegiatan utama yang dilakukan siswa di jam-jam pelajaran, seperti belajar mata pelajaran. Kemudian sedangkan kokurikuler adalah kegiatan di luar intrakurikuler yang menunjang kegiatan tersebut. Contoh kegiatan kokurikuler adalah tadi itu outbound seperti itu, yang menambah wawasan langsung bagi siswa. Begitu Bapak, terima kasih. Ya. Saya kira cukup dulu ya, atau mungkin masih ada, masih ada, tunggu kalau masih. Ya, ada 6 personil yang menyampaikan pendapatnya. Ya, ini terkait dengan kurikuler, kurikuler dan ekstrakurikuler. Kita lanjut saja, nanti kita akan tahu jawabannya seperti apa, itu di belakang ada nanti. Kemudian yang kedua, anak berkebutuhan khusus
dan kaum terpinggirkan menjadi perhatian pemerintah. Berkebutuhan khusus maksudnya apa? Maksudnya adalah anak-anak cacat, anak-anak yang inklusif. Nah, ini berkebutuhan khusus. Ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, pendidikan non formal juga menjadi alternatif perhatian pemerintah ya, untuk kaum yang terpinggirkan. Non formal, jadi di negara kita untuk pendidikan ini kan ada pendidikan informal, formal dan non formal. Ya. Ini dalam kebijakan pemerintah yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional, ini pendidikan non formal diharapkan juga menjadi alternatif perhatian daripada pemerintah. Ini untuk pengertian tadi ketiga-tiganya, ini bisa dilihat di sini ya. Kurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan kurikulum ya, di kelas sesuai dengan jadwal pembelajaran dalam struktur kurikulum. Jadi di situ di dalam struktur kurikulum kan ada di sana mata pelajarannya, alokasi waktunya, ya toh. Nah itu menjadi menjadi kurikuler. Jadi sesuai dengan struktur di dalam program kurikulum. Kemudian yang kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran di luar kurikuler. Benar, tadi sudah banyak yang menyampaikan di luar kurikuler, ya, untuk memperluas atau memperdalam materi kegiatan kurikuler. Jadi di kegiatan kurikuler sudah disampaikan, nah untuk memperluas dan memperdalam itu diadakan kegiatan yang namanya kokurikuler. Untuk memperdalam, memperluas pengertian dari kurikulernya. Kemudian yang ekstra adalah kegiatan di luar kegiatan kurikuler dan kokurikuler untuk meningkatkan perkembangan siswa tentang bakat, minat, dan potensi yang dimiliki siswa. Jadi tadi sudah banyak pendapat dan semuanya menyangkut tentang ketiga-tiganya. Dan sekaligus ini sudah langsung saya beri nilai. Jadi yang sudah mengeluarkan pendapat sudah langsung saya beri nilai. Sehingga nanti yang lain silahkan untuk berpendapat di materi yang lain juga. Kemudian tujuan diadakan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, kokurikuler maksudnya. Kegiatan kokurikuler bertujuan untuk ya, lebih menjelaskan tentang suatu pokok bahasan kepada anak. Jadi di atas keterangannya dalam memperdalam. Jadi kalau di situ tekanannya menjelaskan, ya lebih menjelaskan, ini pas atau pas karena memperdalam, ya memperdalam. Sehingga materi yang sudah disampaikan di kurikuler akan disampaikan lagi, diperdalam lagi di kegiatan kokurikuler. Kemudian ya, di situ diberikan satu contoh dalam pelajaran IPS ya, agar siswa lebih memahami fungsi anggota legislatif. Biasanya anak itu diajak untuk ke kantor DPRD tanya jawab tentang apa itu lembaga legislatif atau anggota, mulai dari cara pemilihannya sampai dengan tugas, peran dan fungsinya. Ya, anak akan tahu persis apa yang dinamakan DPRD atau anggota legislatif. Ya, kemudian kegiatan ekstrakurikuler ini bertujuan agar dapat ya, mengaitkan antara pengetahuan dari kurikuler dengan keadaan dan kebutuhan yang ada di lingkungan anak itu. Ya, sehingga ekstrakurikuler ini lebih diarahkan kepada kemantapan kepribadian ya, melalui kegiatan mungkin pramuka, mungkin UKS, olahraga, palang merah, kesenian, keterampilan, dan lainnya. Ini tadi sudah dijawab dari teman-teman yang berenam tadi. Di sana sudah menyangkut beberapa kegiatan yang sesuai dengan penjelasan ini. Sehingga yang lain persilakan untuk menjadi pengertian juga, menjadi sebuah pengalaman
terkait dengan pengertian kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Lanjut. Kemudian pelaksanaan hak anak dalam pelaksanaan kurikuler, ya, kokurikuler dan ekstrakurikuler sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Masih ingat enggak? Undang-undang ini tentang apa? Ya, tentang apa? Sistem pendidikan nasional, Pak. Pendidikan nasional. Nasional. Ini Mbak siapa ya nih? Riani, Pak. Liani, Sistem Pendidikan Nasional. Ini Mbak Liani. Sistem Pendidikan Nasional, ya. Kemudian di dalam Sistem Pendidikan Nasional itu kan banyak dimuat beberapa hal tentang pendidikan. Nah, terkait dengan ini, di sini yang disampaikan adalah tentang wajib belajar 9 tahun untuk anak SD, MI, SD atau MTS. Jadi pendidikan dasar 9 tahun itu adalah SD dan SMP. Sehingga di SMP itu tidak ada istilah kelas 1, 2, dan 3, tetapi kelasnya adalah kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kenapa? Jenjangnya ini satu paket, yaitu pendidikan dasar 9 tahun. Nah, istilahnya begitu. Kemudian di sana ada kegiatan pokok yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah pendanaan operasi wajar, wajib belajar, maksudnya wajar itu wajib belajar. Pendanaan. Nah, karena kegiatan itu butuh dana, maka pemerintah harus menjamin. Nah, kemudian pemerintah punya program disediakan dana lewat BOS. Nah, lewat BOS. Masih ingat singkatan dari BOS apa? Bantuan operasional sekolah. Bantuan operasional sekolah. Ya, bantuan operasional sekolah. Nah, ini. Jadi itu kewajiban dari pemerintah untuk menyediakan dana itu. Jadi tidak boleh tidak dana itu harus ada. Sehingga anak-anak yang sekolah ini tidak perlu dibebani untuk biaya operasional sekolah. Karena sudah ada dana BOS. Tetapi memang yang namanya sekolah itu kan dana tidak hanya terdiri dari operasional saja. Ada dana-dana yang lain yang harus dipegang oleh peserta didik atau dalam hal ini adalah orang tua atau wali murid. Adanya mungkin seragam, adanya peralatan sekolah, mungkin buku-buku, mungkin alat sekolah yang lain. Ini masih menjadi tanggung jawab orang tua atau wali murid. Tapi dalam hal operasional, ya, pendidikan wajib belajar 9 tahun itu melalui dana BOS, pemerintah wajib menyediakan. Kemudian yang kedua, pemerintah juga wajib menyediakan sarana dan prasarana. Gedung sekolah, buku-buku, kemudian perlengkapan yang lain, ya, untuk kegiatan belajar mengajar. Ini wajib juga disediakan oleh pemerintah. Kalau sekarang kita lihat, gedung-gedung sekolah sudah cukup bagus. Sekarang ini tidak ada sekolah yang katakan tidak layak atau tidak baik. Semuanya bagus, ya. Semuanya dalam kondisi bagus. Ini selama yang kami lihat seperti itu. Tapi mungkin di daerah-daerah tertentu juga masih ada, saya kira, gedung-gedung sekolah yang mungkin rusak, mungkin tidak terpelihara dengan baik, mungkin juga ada. Kemudian buku sekolah. Nah, buku-buku. Harapannya buku ini dengan rasio berapa? Kemarin beberapa waktu yang lalu sudah kita sampaikan. Rasio buku untuk anak diharapkan berapa? Halo? Ji, Pak. Ya. Nah, ya. Yang di SD Anda sendiri sekarang yang terjadi rasio buku bagaimana? Apakah sudah tercukupi atau mungkin masih perlu ditambah? Rasionya berapa?
kebetulan kemarin baru dapat bantuan dari pemerintah juga. Jadi saat ini banyak untuk menambah wawasan siswanya, Pak. Ya, ini biasanya dana BOS yang dari provinsi itu kan biasanya bisa dialokasikan ke buku-buku pelajaran. Biasanya begitu. Kemudian yang sekarang terjadi, apakah di sekolah Anda untuk rasio buku itu sudah satu anak satu buku atau masih satu anak satu buku dua anak atau bagaimana? Kalau di sekolah saya sudah satu anak satu buku, Pak. Ya, jadi rasio yang diharapkan oleh pemerintah memang seperti itu. Satu-satu rasionya, satu anak satu buku atau satu buku satu anak. Tapi mungkin di daerah yang lain masih ada yang satu buku dua anak dipakai untuk dua anak, mungkin loh itu mungkin. Tapi kalau saya melihat kelihatannya kok sudah jarang yang 2-1 atau 1-2. Jadi sekarang biasanya atau kebanyakan sudah rasio 1-1, artinya satu buku satu anak. Kemudian perlengkapan kegiatan belajar yang lain, mungkin alat peraga misalnya. Peraga bagaimana untuk alat peraga di sekolah Anda? Cukup, kurang, atau mungkin bahkan lebih? Masih kurang. Masih kurang, Pak. Masih kurang, Pak. Ini, ya, kalau masih kurang, sebaiknya diupayakan untuk dicukupi. Mungkinkah dari dana BOS atau mungkin dari upaya yang lain, mungkin bantuan komite sekolah atau mungkin orang tua wali murid, itu boleh saja diupayakan. Tapi yang jelas tentu itu melalui musyawarah dan mufakat. Jangan sampai yang terkait dengan masalah keuangan ini jangan sampai oleh pihak, artinya oleh sekolah saja. Masyarakat harus diajak bicara, orang tua juga harus diajak bicara. Kemudian yang ketiga, rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan program ajar. Jadi ya, ini rekrutmen itu artinya apa? Pengangkatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Artinya guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan kualifikasi pendidik sesuai dengan ya. Kalau SD, ya SD ini kan minimal pendidikannya harus S1. Seperti Anda ini menempuh 1, lah ini dalam rangka memenuhi jenjang pendidikan untuk pendidik di sekolah dasar. Nih, jadi minimal itu. Ya, kalau di situ dikatakan sesuai jenjang, memang untuk SD, SMP ini beda, atau mungkin SMA juga beda. Kalau SD SMP mungkin masih sama, artinya minimal S1 karena itu satu jenjang pendidikan dasar ya 9 tahun ya. Nah, maka ini persyaratan yang mutlak harus dipenuhi oleh seorang pendidik. Jadi harus berpendidikan minimal S1. Kemudian perluasan akses pendidikan pada jalur non formal. Nah, kembali non formal. Perluasan, jadi dikembangkan akses pendidikan untuk jalur non formal. Di situ disampaikan tersedianya pendidikan non formal bagi mereka yang belum atau tidak berkesempatan mengikuti pendidikan SD maupun SMP. Jadi kadang-kala situasi masyarakat ini kan banyak sekali. Ada yang tidak sekolah, benar-benar tidak sekolah, artinya tidak masuk sekolah, belum pernah sekolah. Ada juga yang karena drop out, drop out. Ini menjadi sasaran dari ini, pendidikan non formal ini. Ya, jadi ini wajib didirikan oleh pemerintah, ya, wajib didirikan oleh pemerintah, sehingga itu untuk mewadai, untuk mengakomodasi anak-anak yang tidak sekolah dan putus sekolah. Disambung di itu, kemudian diberikan satu pendidikan. Kemudian yang kelima, perluasan akses SLB dan sekolah inklusif. SLB singkatan dari
sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa dan sekolah inklusif. Nah, inklusif ini yang sampai sekarang masih belum bisa jalan. Kalau luar biasanya saya kira sudah bagus, sudah cukup normal dan kegiatannya juga bagus. Jadi adanya kesempatan anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan di SLB. Jadi ini wajib didirikan oleh pemerintah karena ada aturannya, ya, aturannya untuk mewadahi anak-anak yang cacat, yang tidak normal. Ini didirikan sekolah yang namanya SLB, sekolah luar biasa. Kemudian untuk inklusif, ya inklusif ini campuran, ya campuran. Jadi anak-anak yang normal pada umumnya di sekolah dasar, kemudian di situ ada satu atau mungkin dua anak yang inklusif cacat. Nah, ini sehingga ini juga perlu ditampung, perlu diterima di sekolah itu dengan cara kemudian pelayanan pendidikannya itu melalui inklusif, ya inklusif. Cuma sampai saat ini program ini belum bisa jalan. Mengapa belum bisa jalan? Yang pertama, untuk tenaga pendidiknya, ya tenaga pendidiknya, ini kan dulu program pemerintah itu hanya menatar salah satu guru. Di sekolah itu diberi penataran tentang pendidikan inklusif yang kurang lebih lamanya dulu 3 hari. Kemudian yang kedua, mengapa tidak jalan? Yang kedua adalah tentang peralatannya. Peralatannya ini butuh peralatan khusus untuk mendukung pendidikan anak inklusif ini. Sehingga tiap sekolah juga saya kira justru belum ada kelihatannya untuk mendukung program pendidikan inklusif. Sehingga sampai sekarang ini belum bisa berjalan dengan baik. Jadi untuk inklusif ini kan mungkin di tempat Anda ada ya anak-anak di kelas itu normal semua, tapi ada anak satu, mungkin 2 anak yang itu punya kecacatan. Sehingga memang sekolah itu dan harapannya sekolah bisa melayani pendidikan untuk anak yang tidak normal atau cacat yang disebut itu inklusif. Nah, itu masalahnya mengapa inklusif yang campuran ini antara normal dan tidak normal ini belum bisa jalan. Tenaga gurunya juga hanya dicatat 3 hari, alatnya juga tidak ada, sehingga belum bisa berjalan sampai. Kemudian perluasan akses SLB dan sekolah inklusif, perluasan. Jadi dimanapun harapannya pemerintah mulai dari kota sampai ke pelosok ini diadakan pelayanan pendidikan untuk anak-anak yang punya kecacatan. Kemudian tersedianya layanan khusus pendidikan di daerah terpencil. Nah, di daerah terpencil. Kalau di sini tempat kita, khususnya Jawa ini kelihatannya sudah tidak ada untuk pelayanan untuk daerah-daerah terpencil. Ya mungkin dianggap terpencil itu tidak seperti terpencilnya di luar Jawa. Jadi, kalau di luar Jawa kan sampai ada program sekolah kecil, sehingga sekolah itu berpindah-pindah. Untuk di Jawa saya kira untuk sekolah kecil ini atau sekolah yang ada di daerah terpencil ini masih tergolong tidak ada. Dan pasal 31 di 45 ya, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara tidak ada kecualinya. Dan di sini untuk pelayanan pendidikan ini tidak akan terjadi terkait dengan diskriminasi. Itu tidak ada, siapapun berhak mendapatkan pendidikan. Jadi tidak ada batasannya. Kemudian setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, jadi
biasa sudah kita bahas terkait dengan pendanaan operasional wajar melalui dana BOS itu kewajiban dari pemerintah. Kemudian yang ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia dalam rangka menjalankan kehidupan bangsa yang diatur oleh undang-undang. Jadi yang dimaksud pendidikan nasional, mereka pendidikan nasional ini adalah sama, seluruh Indonesia sama, ya, sama, kurikulumnya sama, sistem pendidikannya juga sama. Ini, ya, jadi itu istilahnya adalah pendidikan nasional. Kemudian yang keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20%. Besar, ya, besar. Anggaran pendidikan 20% dari APBN. Ini APBN berapa triliun itu? Ini 20%. Termasuk juga APBD, ya, APBD daerah baik provinsi maupun kabupaten ini juga wajib menyediakan untuk dana pendidikan yang merupakan pendidikan dasar. Jadi dari SD dan kemudian pemerintah mengajukan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi kewajiban pemerintah, ya, ini, dan menjunjung nilai-nilai, ya, nilai-nilai persatuan dan agama untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Ini Undang-Undang Nomor 31 tahun 1945. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 2003 dan PP Nomor 25 tahun 2005. Kelihatannya dulu pernah kami tanyakan ini adalah nomor yang sama. Nomornya tidak sama, tapi isinya yang sama. Itu tentang sistem pendidikan nasional. Kemudian kegiatan yang menunjang kurikuler, ya, kokurikuler dan ekstrakurikuler tercantum dalam tujuan membangun pendidikan jangka menengah. Pembangunan pendidikan jangka menengah. Di atas dikatakan sesuai dengan rencana operasional, ya, yaitu tahun 2005 sampai 2009. Nah, kegiatan yang menunjang kurikuler dan kurikuler adalah meningkatkan iman dan takwa, ya, serta akhlak mulia. Meningkatkan iman dan takwa serta akhlak mulia. Ini disampaikan melalui pelajaran agama, hidup bersih dan PKN. Ini yang relevan, yang relevan. Kemudian meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi ini diberikan melalui pelajaran sains. Sains ini adalah satu kegiatan dan ilmu pengetahuan. Kemudian olimpiade, melalui olimpiade. Yang ketiga melalui pembelajaran komputer. Ini anak-anak kecil pun sekarang ini untuk komputer sudah pintar, sudah mampu, karena memang di sini programnya ada dan juga dilaksanakan oleh pemerintah. Cuma yang pengalaman yang biasanya ini untuk olimpiade ini yang agak sulit anak-anak untuk meraih satu kejuaraan, karena memang ini juga perlu latihan yang banyak, juga perlu persiapan yang lama, sehingga tenaga dan arah untuk ini jarang yang kemudian anak bisa mendapatkan kesempatan di ilmu pengetahuan dan teknologi melalui sains, ya, kemudian olimpiade melalui juga komputer, dan bahkan ada program komputer masuk bisa. Bagus.
Kemudian yang ketiga meningkatkan sensitivitas dan kemampuan ekspresi estetik. Estetik adalah seni ya, seni. Ya. Di samping perlunya keseimbangan ya antara perkembangan otak kiri dan kanan ya. Kemudian pelajaran seni juga merupakan satu pelajaran yang bisa mengkondisikan terkait dengan pengembangan otak kiri dan nah, pelajaran seni tidak hanya disampaikan sebatas teori, namun juga harus praktek, harus dipraktekkan. Sehingga anak-anak ini lebih memperdalam dan menguasai tentang seni dan budaya. Kemudian meningkatkan kualitas jasmani, Ini disampaikan melalui pelajaran olahraga. Kemudian pola makan. Pola makan ini sangat menentukan apa? Derajat kesehatan. Ya, apalagi yang sudah lanjut ini untuk makan pun sudah harus hati-hati. Kadang banyak hal-hal yang menyebabkan suatu makanan itu menimbulkan satu. Jadi untuk kesenian, seni tidak sebatas teori, itu perlu dipraktekkan. Kenapa? Agar siswa dapat memahami secara mendalam terkait dengan sensitivitas. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas jasmani. Lalu ini mudah, artinya apa? Tapi memang kadang kesulitannya ini adalah waktu. Yaitu melalui olahraga. Dan olahraga ini kan banyak sekali sebenarnya. Ada jalan kaki pun itu sudah olahraga. Mungkin senam, mungkin lari-lari kecil, silahkan. Itu kalau menjadi rutinitas akan bisa menjaga kesehatan fisik kita. Ya. Kemudian meningkatkan kualitas jasmani. Itu melalui pelajaran olahraga, kemudian pola makannya diperhatikan, kemudian silakan makan atau minum dengan pola 4 sehat 5. Kemudian perlunya menyediakan sarana olahraga serta layanan lapangan olahraga. Ya, tadi sudah dibahas tentang ekstrakurikuler. Ini juga untuk memfasilitasi olahraga. Ya, bisa senam, bisa mungkin jalan, ya, mungkin bersepeda. Ini olahraga, ya, olahraga. Nah, pemerintah kewajibannya adalah menyediakan sarananya. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan pemerataan kesempatan belajar pada semua jenis dan jenjang pendidikan bagi setiap masyarakat. Ini jadi siapapun orangnya ini punya satu hak untuk mengenyam pendidikan. Jadi tidak diskriminasi. Ya, tidak orang-orang tertentu saja yang bisa mengikuti, tapi semuanya bisa mengikuti. Sehingga ini pendidikan kita baik formal maupun non formal ini bisa berjalan dengan baik dan tidak ada semacam diskriminasi, ya, perbedaan. Baik itu status sosial, ekonomi, jenis kelamin, agama, suku, sampai pada kelainan fisik. Itu semuanya hak mengenyam pendidikan yang dijamin juga oleh undang-undang. Kemudian yang keenam, memperluas akses pendidikan non formal. Akses pendidikan non formal ini diperluas.
Bagi penduduk yang laki-laki dan perempuan yang boleh sekolah tidak sekolah, kemudian buta aksara pergi sekolah dalam bulan antar bulan serta menduduki penduduk lainnya yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kemampuan keterampilan. Nah, ini maksudnya begini, jadi untuk pendidikan non formal ini untuk menampung anak-anak yang pertama tidak sekolah. Yang kedua buta aksara, otomatis kalau tidak sekolah adalah buta aksara. Yang ketiga adalah putus sekolah, jadi drop out. Ini disediakan tempat oleh pemerintah supaya bisa mengenyam. Nah, di atas disebutkan bahwa di pasal 3145 ini mewajibkan bahwa setiap warga negara berhak mengenyam pendidikan. Kemudian contoh-contoh pelanggaran hak anak di sekolah. Contoh pelanggaran hak anak di sekolah. Yang pertama terkait dengan mutu pendidikan. Kesejahteraan pendidik dan tenaga pendidikan yang belum memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. Nah, ini kalau dulu memang begitu, tapi sekarang kelihatannya untuk kesejahteraan ini mestinya ini sudah bisa dilihat dengan adanya program pemerintah tentang sertifikasi guru. Ini mendukung dan menunjang sesuai dengan harapan dari undang-undang khususnya undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan karena banyak diperlukan terkait dengan program sertifikasi. Standar pendidikan guru sebagian besar masih di bawah D1 dan D2 sehingga berstatus D3 dan S1 ini masih banyak yang belum terpenuhi. Rata-rata seluruh Indonesia ini untuk yang berpendidikan S1 ya, masih di bawah 10%. Bahkan yang jenjang S1 pun baru sekitar 10%. Sehingga masih banyak sekali kekurangan. Kemudian sarana dan prasarana yang terbatas dan belum didaya gunakan secara optimal. Memang terkait dengan sarana prasarananya ini pemerintah sudah berupaya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Ya. Namun kenyataannya kadang justru sekolah kurang begitu dimanfaatkan. Nah, artinya apa? Artinya alat itu sudah hanya datang, diterima, kemudian simpan, jadi tidak dimanfaatkan. Ya, penyebabnya banyak, ya mungkin karena guru yang kurang terampil terhadap operasional alat tersebut dan mungkin juga ya mungkin juga perlu adanya satu pelatihan untuk menggunakan alat peraga itu. Ya. Kemudian kondisi sekolah yang rusak. Nah, kalau saat ini saya kira sudah tidak ada kondisi sekolah yang rusak itu. Kemudian pendanaan pendidikan yang belum memadai untuk menunjang mutu pendidikan. Ya. Yang kalau namanya mutu ini kan memang perlu satu penunjang atau mendukung. Tidak lain adalah dana. Nah, oleh karena itu kualitas pendidikan ini juga akan ditentukan oleh besar kecilnya suatu anggaran. Nah, sebenarnya untuk negara kita ini sudah cukup tinggi anggaran pendidikan. Yang itu tadi dipatok 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Sebenarnya cukup besar, sudah cukup memadai untuk mendukung
menunjang mutu pendidikan. Kemudian proses pendidikan yang belum efektif dan efisien. Karena kalau kita melihat juga ada benarnya, tapi juga tidak semuanya seperti itu. Ini belum efektif dan belum efisien. Karena satu, guru kurang kreatif dalam menciptakan suasana pembelajaran. Memang benar. Ya, jadi ini perlu adanya kreativitas guru di dalam menyampaikan materi pembelajaran sehingga anak ini mudah tertarik dan mudah menangkap apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian adanya tuntunan untuk menyelesaikan target yang harus dicapai. Ini kadang menjadi satu kendala bagi guru. Sehingga guru itu hanya seolah-olah mengejar target, bukan berorientasi pada bagaimana anak-anak kita bisa mendapatkan nilai yang baik atau yang terbaik. Sehingga istilahnya pendidikan yang belum efektif dan efisien. Kemudian adanya tuntutan untuk menyelesaikan target kurikulum, maksudnya target kurikulum. Pokoknya rampung targetnya, wis. Pokoknya anak tidak bisa atau bisa, itu urusan lain. Dengan begitu, ya, kita tentu targetnya selesai, tapi anak juga harus mampu atau punya kemampuan. Artinya bisa mengingat, bisa mengamalkan apa yang diinginkan guru di dalam pembelajaran. Kemudian mahalnya buku pelajaran, ya, dan buku selalu berganti-ganti. Ini juga merupakan satu kendala. Mahalnya buku pelajaran. Ini memang kemudian pemerintah punya program untuk pengadaan buku. Kalau tadi disampaikan, sekolah sudah ada, sudah tercapai satu satunya, satu buku satu anak, ini sudah cukup. Sehingga anak sudah terbantu untuk materi pelajaran dan bagaimana isi dari buku tersebut. Kemudian kurangnya dukungan dari pihak sekolah atau guru dari sistem yang ada sekarang ini. Ya, perlu dirumuskan tentang apa yang ingin dicapai sehingga guru mendapat gambaran tentang cara mengajarnya. Ini saya kira di tiap-tiap sekolah sudah melaksanakan, ya, sudah melaksanakan. Jadi guru ini kan memang harus tahu terminal goal dari suatu sekolah, apa maunya sekolah atau apa targetnya sekolah. Ya, sehingga gurulah sebagai tangan kanan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang mahalnya buku pelajaran, mahal. Di samping mahal, ini kemudian yang agak kemudian terkesan boros itu ya ini karena ganti-ganti buku. Buku A belum selesai digunakan, kita ganti buku yang lain. Sehingga anak mau tidak mau harus beli. Kemudian kalau tidak ya tadi dana bos nanti dipakai untuk membeli buku sehingga alat-alat pembelajaran itu kemudian bisa terpenuhi. Ini yang pada pilihannya anak-anak bisa mampu menguasai pembelajaran yang diberikan oleh guru. Kemudian tidak semua sekolah dapat melaksanakan ekstrakurikuler karena ini tolong menjadi satu catatan mengapa tidak bisa melaksanakan ekstrakurikuler. Satu, sikap orang tua tidak mendukung karena lebih mementingkan sekolah dan ekstrakurikuler dan dianggap hanya membuang waktu dan biaya. Ini yang kesan orang tua yang negatif, ini kurang pas. Sehingga orang tua kadang-kadang kemudian meminta anak keluar dari sekolah, mungkin penyebabnya salah satunya adalah ini. Jadi ekstrakurikuler hanya terkesan membuang waktu dan biaya.
kemudian memerlukan biaya yang cukup besar. Memang ekstrakurikuler ini kita biaya besar itu betul, karena di situ akan banyak menggunakan bahan-bahan atau mungkin alat-alat yang mungkin di sekolah itu tidak harus membeli. Kemudian lokasi sekolah yang jauh dari rumah sehingga siswa kadang terlambat pulang, sehingga orang tua memutuskan tidak ikut ekstrakurikuler. Nah, kalau seperti ini satu jalan yang kurang pas bagi orang tua, hanya mengambil jalan pintas berdasarkan emosionalnya, bukan berdasarkan rasionalnya. Jadi kalau orang emosi itu memang nanti akan mengarah kepada hal yang negatif. Hal yang negatif. Sehingga kalau anak pulang sekolah terlambat, orang tua pun akan mikir dan akhirnya diambil satu kesimpulan untuk tidak mengikuti pembelajaran ekstrakurikuler. Kemudian yang keenam, kurangnya guru yang mengelola kegiatan ekstrakurikuler karena memerlukan guru yang ahli. Guru kelasnya saja sekarang ini kurang, tapi sampai pada menyangkut guru ya ini ekstrakurikuler. Kira belum mampu untuk saat ini. Kita nanti ke depan dan pemerintah juga bisa untuk melengkapi sarana prasarana dari masyarakat sehingga hasil pendidikan tentunya siswa ini bisa diandalkan. Yang ketujuh, kurangnya dukungan dari pihak sekolah, pihak ini dari pihak sekolah. Ya, karena guru enggan dilibatkan banyak kegiatan sebab adanya tanggung jawab. Ini banyak kasus seperti ini. Ya, tapi kalau kemarin atau dulu di dengan ya, jadi dengan kegiatan yang lain kadang guru enggan, artinya beban kerja guru yang sudah cukup banyak ini kalau ditambah tugas lain kadang-kala kurang bisa menerima. Karena apa? Memang untuk ekstra ini kan harus memerlukan guru yang memang benar-benar menguasai profesi jurnalisme di dalam guru. Nah, kemudian pelaksanaan pendidikan inklusif yang belum sepenuhnya sesuai kebijakan pemerintah karena kurangnya pemahaman guru tentang inklusif dan sarana yang belum memadai. Tadi sudah saya terangkan di depan. Jadi guru hanya ditatar 3 hari, akhirnya untuk menangani anak-anak yang inklusif ini tidak mungkin akan bisa berhasil. Yang kedua tadi kurangnya sarana pendidikan khusus untuk anak inklusif. Kalau yang normal nggak masalah. Tapi untuk yang inklusif ini tentunya butuh peralatan yang berbeda dari anak-anak yang normal. Kemudian adanya tindak kekerasan di sekolah baik oleh guru maupun oleh teman-teman saya. Ini yang kadang menjadi catatan orang tua atau orang murid termasuk masyarakat. Ini kadang ada kesan terjadi kekerasan terhadap anak oleh seorang guru. Yang sebenarnya itu hanya oknum saja, tapi kadang-kadang juga menjadi satu informasi yang viral karena memang itu satu kelainan. Ini diinventarisasi oleh pemerintah sehingga ada kesan adanya tindak kekerasan di sekolah baik oleh guru maupun oleh teman-teman. Nah, kadang-kala ini anak-anak kita ini sekarang banyak manjanya daripada tidaknya. Mungkin hanya diingatkan tentang apa,
nanti laporan dengan orang tua berbeda. Orang tua memancing satu kemarahan. Ini yang memang harus dikondisikan kepada anak. Artinya apa? Ketika mungkin tidak ikut, tidak masalah, tetapi jangan kemudian membuat satu informasi atau kerja yang kurang enak, kurang pas, dan mungkin justru memojokkan diri. Karena itu tujuannya adalah tindak kekerasan. Ini tidak boleh. Nah, menghukum anak pun harus dengan teknik pembelajaran yang tepat. Apakah boleh? Boleh, tetapi ini hukuman yang bersifat mendidik. Kemudian menurut Mayer yang bertanggung jawab di lingkungan belajar adalah satu, orang tua wajib memberikan pendidikan anak. Kewajiban orang tua. Jadi anak ini punya hak untuk disekolahkan. Orang tua wajib memberikan pendidikan. Yang kedua adalah pemerintah yang wajib untuk menyelenggarakan pendidikan, ya, menyelenggarakan pendidikan yang minimal 9 tahun untuk anak. Jadi diharapkan anak Indonesia sekolah ini minimal sampai pada SMP, jenjang pendidikan dasar. Kalau sudah SMP mungkin bisa dianggap bisa membaca, bisa menulis, bisa kegiatan yang lain, sehingga ini menjadi satu agenda prioritas terkait dengan pendidikan dasar pemula. Semua anak tidak pandang bulu dan tidak diskriminasi, membedakan. Kemudian memberikan bantuan tuma-tuma untuk anak tidak mampu, terlantar, atau mungkin anak di daerah terpencil. Kelihatannya ini sudah dilaksanakan dengan cara mendapat biaya. Kemudian mendorong masyarakat berperan aktif. Ya, ini. Kadangkala yang kurang aktif itu memang masyarakat terhadap pendidikan, kurang begitu responsif. Padahal pendidikan ini adalah aset bangsa. Kalau nanti rakyat maju, negara otomatis akan maju. Tapi bagaimana kalau pendidikan ini mogok misalnya 5 tahun saja, ini akan kocar-kacir. Ini masa pandemi ini kurang efektif. Selama 1 tahun saja rasanya sudah jauh berbeda ketika pendidikan itu dilaksanakan dengan tatap muka. Kemudian yang ketiga, masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan perlindungan pendidikan. Ya. Jadi anak ini harus dilindungi pendidikannya, termasuk juga kesehatannya. Mengapa harus dilindungi? Karena anak-anak ini adalah aset bangsa yang akan tumbuh, yang akan mengganti generasi yang sudah tua menuju satu generasi yang lebih muda. Kemudian di modul 11 ini, kemudian bimbingan dan konseling. Latar belakang bimbingan, perlunya bimbingan dan konseling. Ada 5 faktor. Yang pertama adalah kesadaran akan perbedaan individu di antara setiap manusia. Sekarang pertanyaannya, benarkah setiap individu ini ada perbedaan? Halo, benar, Halo, Pak. Oke, Pak. Nah, sekarang perbedaan apa yang terjadi pada individu itu? Silakan.
Kan? Halo? Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Siapa? Ya, Pak. Halo? Saya, Pak, mau mencoba menjawab. Ya. Halo? Ya, nama saya. Ya, Pak. Ya, siapa namanya? Hartini, Pak. Pak Artini. Ya. Ya. Ini mengenai setiap individu mempunyai Perbedaan. Yang dimaksud di sini individu ini ya, Pak. Perbedaan perilaku, pemikiran itu ya, Pak. Ya, silakan. Menurut Anda apa perbedaan yang terdapat dalam individu anak ini? Oh, iya. Setiap anak mempunyai pemikiran dan mempunyai daya keinginan minat dalam belajar. Dan setiap anak juga mempunyai keistimewaan atau kelebihan masing-masing. Setiap anak mempunyai juga bakat, keterampilan, atau kecerdasan yang berbeda. Seperti itu, Pak. Ya, itu perbedaan menurut Mbak Artini yang ada pada individu anak. Silakan yang lain. Silakan yang lain. Lutfi, Pak. Ya, Mbak Lutfi, monggo. Ya, yang pertama itu ada perbedaan kognitif di mana anak tersebut seberapa cepat atau lambatnya dalam menyerap pelajaran di kelas. Yang kedua adalah setiap anak itu dalam berbicara itu berbeda-beda. Ada yang mungkin dalam tumbuh kembangnya itu dalam berbicara itu sulit, jadinya harus secara khusus diajarkan dan diajak berbicara di bimbingan konseling. Habis itu juga dalam kecakapan motoriknya, dia itu sudah bisa atau belum dalam melakukan berbagai aktivitas baik motorik kasar atau halus. Habis itu juga dalam perbedaan latar belakangnya, mungkin aja dalam keluarga tersebut mempunyai masalah yang membuat si anak ini jadi susah untuk konsentrasi dalam belajar, mungkin berkomunikasi dengan temannya juga susah, dan lingkungan sekitarnya juga sangat-sangat berpengaruh. Jika dalam lingkungan tersebut mungkin banyak anak-anak yang kurang baik, mungkin di sekolah juga akan ngaruh, akan berbicara kotor, dan lain-lain. Seperti itu, Pak. Oke. Lagi? Saya Pak Julia Sanggarwati. Ya, Mbak Julia. Nggih. Menurut saya perbedaan individu itu merupakan suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu, baik fisik maupun non-fisik, yang menjadikan seseorang itu memiliki karakter atau ciri-ciri yang berbeda antara individu satu dengan yang lain, Pak. Mungkin macam-macam perbedaan itu seperti perbedaan jenis kelamin, perbedaan kemampuan, perbedaan kepribadian, dan perbedaan dari segi motorik. Perbedaan dalam individu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Oke. Yang lain? Yuliana, Pak. Pak. Juliana. Oke. Mbak Juliana. Ya. Untuk aspek-aspek perbedaan individual anak itu, untuk yang pertama itu perbedaan fisik motorik, seperti yang tidak hanya terbatas pada aspek-aspek yang teramati oleh panca indera seperti bentuk atau tinggi badan, warna kulit, warna mata atau rambut, dan lain-lain. Terus untuk yang kedua itu perbedaan intelijensi. Perbedaan intelijensi itu salah satu kemampuan mental atau pikir atau intelektual yang merupakan bagian dari proses-proses kognitif pada tingkatan yang lebih tinggi. Terus untuk perbedaan yang ketiga itu perbedaan kecakapan bahasa.
Jadi setiap individu untuk kecakapan bahasanya dan dalam perkembangannya itu anak berbeda-beda. Setiap daerah, setiap wilayah itu beda-beda. Terus untuk yang keempat, perbedaan psikologis. Itu contohnya ada anak yang mudah tersenyum, ada anak yang mudah marah. Jadi aspek psikologinya berbeda-beda. Itu Pak. Keempat. Ada lagi? Sela Erin, Pak. Mbak Sela. Ya. Sela Erin, Pak. Ya, Sela monggo. Perbedaan individu itu misalnya memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri pada individu, terus memiliki kelebihan pada dirinya atau kelemahan pada dirinya. Lalu juga memiliki keunikan positif yang dimiliki oleh setiap siswa yang cenderung berbeda-beda setiap individu, juga dengan bakat atau kreativitas yang dimilikinya, Pak. Begitu, Pak. Iya. Mbak Sela. Lagi? Saya Pak Safira, Pak. Safira, Mbak Safira. Ya, menurut saya setiap individu mempunyai perbedaan. Tentunya perbedaan yang tampak jelas dilihat, seperti perbedaan fisik, yaitu suku, etnis, ras, jenis kelamin, seperti itu. Kemudian, perbedaan emosi dalam menyikapi masalah, di mana emosi mempengaruhi tindakan. Contohnya ada individu yang tenang, ceroboh, dan kurang percaya diri, seperti itu. Kemudian perbedaan yang selanjutnya adalah perbedaan intelektual, yaitu terkait kecerdasan. Contohnya ada anak yang cepat menangkap materi dan ada anak yang kurang mampu menangkap materi. Kemudian perbedaan bakat dan minat yang berkaitan dengan seni atau keterampilannya, seperti ada anak yang pintar berbahasa dalam berkomunikasi, ada anak yang pintar menyanyi maupun pintar menari dan sebagainya. Seperti itu Bapak, terima kasih. Ada lagi? Fitriani, Pak. Siapa? Fitriani. Fitriani, ya. Mbak Fitriani. Perbedaan individu itu sendiri suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu, baik secara fisik, mungkin bisa jenis kelamin, pendengaran, penglihatan, ataupun kemampuannya antara satu orang dengan yang lain berbeda, yang menjadikan seseorang memiliki karakter atau ciri-ciri yang berbeda juga satu dengan yang lain. Seperti itu, Pak. Ya. Masih ada? Ya. Kita tunggu. Saya Pak. Evi, Pak. Ya? Evi Widiastuti. Mbak Evi, ya. Oke, Pak. Evi Widiastuti. Bahwa perbedaan yang ada pada individu itu merupakan kodrat manusia yang bersifat alami. Berbagai aspek dalam individu berkembang melalui cara yang bervariasi sehingga menghasilkan perubahan karakteristik individual yang bervariasi pula. Perbedaan-perbedaan pada individu dapat kita amati dari segi atau dalam banyak hal, yaitu misalnya fisik, intelektual, emosi, sosial, bahasa, bakat, kemudian kepribadian, sikap dan kebiasaan, cita-cita, hasil belajar, penyesuaian sosial, nilai, moral, latar belakang keluarga, dan lain-lain. Di mana perbedaan tersebut
memiliki ciri khas yang unik yang tidak sama dengan individu yang lainnya. Begitu Pak, terima kasih. Nah, sekarang begini, satu pertanyaan ini untuk semuanya. Nanti silakan cari alternatif jawabannya. Artinya Anda harus menjawab ya tentang benar dan salah. Nanti saya yang menilai di sini langsung ya. Kebanyakan anak ya ini kan latar belakangnya berbeda-beda. Ada yang latar belakangnya itu kalau dilihat dari lingkungan keluarganya, ada anak yang bersikap baik, sopan, kemudian anak yang nakal, kemudian sulit untuk dinasihati dan lain sebagainya. Dan bahkan mungkin kadang sampai ada anak yang di luar kendali orang tua. Contohnya misalnya sampai ikut anak-anak yang dewasa mungkin masuk dalam lingkungan peminum dan lain sebagainya. Katakanlah menjadi anak yang kemudian nakal. Lalu solusinya seperti apa? Kalau Anda punya murid yang ternyata anak ini sulit untuk dinasihati, baik itu di dalam belajarnya, di dalam sikapnya, maupun di dalam tanggung jawabnya sebagai anak sekolah. Kira-kira solusinya seperti apa? Silahkan dipikirkan dulu, ya, dipikirkan dulu. Kemudian nanti satu persatu saya minta jawabannya, ya, artinya untuk saya beri dua kesempatan berpikir dan nanti baru kita ungkapkan bersama-sama secara urut. Nanti akan kami panggil, ya, untuk memberikan jawaban. Ya. Begitu, paham? Paham? Halo? Iya, Bapak. Paham, Paham. Bagaimana solusi atau cara mengatasi anak yang punya sikap sulit dinasihati, ya, sehingga menyebabkan keresahan di dalam keluarga itu. Silakan.
Ada yang sudah selesai? Sudah boleh menjawab Pak ini Pak? Ya, silakan. Siapa sebut namanya? Ya. Oh iya, saya Pak Esti Putri Utami. Pak Esti, silakan. Iya. Jadi ini tadi ditanyakan yaitu solusi bagi anak yang kurang sopan karena lingkungannya yang buruk seperti itu nih Bapak. Yang pertama itu kita peran guru. Kita yang pertama adalah mendekatkan diri terhadap anak secara persuasif, yaitu kita memberikan perhatian khusus terhadap anak tersebut. Setelah itu kita akan mencoba mengajak berbicara tanpa mengusik, tanpa membuat anak itu merasa terusik, seperti itu. Sehingga kita dapat mengetahui penyebabnya, apa yang menjadi penyebab kenapa dia itu bisa menjadi anak yang kurang sopan, seperti itu. Selanjutnya, kita akan memberikan dorongan kepada anak itu. Selain dorongan, kita juga akan memberikan tanggung jawab kepada anak tersebut bagaimana untuk mengubah perilakunya dia dengan cara mendekatkan dengan teman-teman yang memiliki perilaku yang baik. Karena hal tersebut akan membimbing anak itu menjadi lebih termotivasi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, peran orang tua itu juga sangat penting. Jadi kita sebagai guru juga harus melihat bagaimana orang tua itu mendidik anaknya, sehingga kita harus bekerja sama agar anak itu juga merasa diperhatikan baik dari sekolah, kemudian lingkungan, serta dari orang tua sendiri, sehingga anak itu akan menjadi percaya diri untuk melakukan hal-hal positif, kemudian meninggalkan hal-hal yang negatif tersebut. Seperti itu, Bapak. Oke. Yang lain yang tidak siap monggo. Saya Pak. Saya Pak. Ya Pak. Mengerti Pak. Ya. Anissa Wulan. Anissa Wulan. Iya. Oke, silakan. Mbak Anissa. Saya ingin menambahi Pak lebih ke sikap. Jadi sikap kita saat dengan anak yang susah dibilangin itu susah, yang dikategorikan bandel ya Pak, itu bisa dengan mendekatinya dengan secara perlahan, dengan secara halus, dengan secara manis, dikasih perhatian yang lebih, agar anak itu juga merasa nyaman, tidak dengan dibentak ataupun tidak dengan kekerasan, karena anak kalau bandel seperti itu, kalau ditambahi dengan kekerasan, nanti akan lebih membangkangnya, seperti itu. Terus lebih ke sabar, terus tidak cuek atau tidak acuh kepada anak itu, Pak. Seperti itu. Cukup? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Mbak Anissa Wulan. Tinggi, Pak. Yang lain? Julia, Pak. Saya Pak. Julia Sabarwati. Pak Julia, silakan. Ya, hampir sama dengan Mbak Anissa tadi. Mungkin dengan melakukan pendekatan dan tetap bersikap lembut kepada anak tersebut, lalu mengambil hati anak tersebut, sehingga ketika anak tersebut sudah luluh hatinya, otomatis dia mau mendapat perhatian atau masukan bimbingan dari kita, Pak. Kuncinya yaitu tadi kesabaran. Mungkin itu saja, Pak, yang dari saya. Saya Pak mau menambahin. Benar, Mbak Julia. Berarti ini. Terus? Pak? Setiap anak ya. Berarti ini Pak. Iya. Maaf ya Pak, ini hujan jadinya Saya begitu ya, Pak. Sikap kita sebagai guru dalam menangani anak yang berbuat ulah atau meresahkan, yaitu dengan adanya pendekatan anak tersebut dengan cara diajak komunikasi dengan baik dan ditanyakan apa yang melatar belakangi anak tersebut hingga melakukan hal-hal yang tidak baik, serta menasihati dengan penuh kasih sayang, sehingga anak tersebut bisa mengungkapkan kenapa anak tersebut melakukan hal tersebut.
Terus adanya pendekatan dengan keluarga, khususnya orang tuanya. Bagaimana sikap orang tua kepada anak. Biasanya seorang orang tua itu kalau sikapnya terlalu kasar atau tidak peduli, anak akan mencari perhatian dengan berbuat hal-hal yang tidak baik. Dan kita memberi pengertian kepada orang tuanya supaya berlaku baik kepada anak tersebut untuk harus peduli supaya tidak melakukan hal-hal yang jelek. Biasanya anak itu Pak, karena kurang kepedulian dari orang tua dan rasa kasih sayang, anak tersebut dengan mencari kompensasi. Mencari perhatian gitu, mencari perhatian dengan hal-hal yang tidak baik. Seperti itu Pak dari saya. Ya, oke. Pak Artini. Yuk, yang lain. Juliana, Pak. Evi, Pak. Evi, Pak. Fadila Andina Putri, Pak. Pak Juliana dulu. Evi. Ya. Juliana dulu ya, Pak. Apa, Pak? Mbak Juliana? Ya. Untuk yang pertama itu kita bisa mencoba mengerti posisi anak terlebih dahulu. Bisa mengajak anak untuk diskusi, bicara dari hati ke hati. Tetapi jika kita sudah mencoba membuka komunikasi dan anak masih belum bisa diajak bicara, kita bisa mencoba melibatkan orang tua atau orang yang terdekat dengan anak. Untuk yang kedua itu kita bisa berlaku tegas, tetapi bukan berarti kita harus keras. Terus untuk yang ketiga, ajak anak untuk mengembangkan potensi-potensinya. Kita juga bisa mendukung anak melakukan hobi yang mereka sukai. Untuk yang selanjutnya, tetap kita awasi aktivitas anak sehari-hari dan pergaulannya seperti apa. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih, Mbak Juliana. Ya. Yuk, tadi siapa? Evi, Pak. Mbak Evi. Ya, Pak. Silakan, Mbak Evi. Ya, Pak. Cara yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama tidak mencap anak tersebut dengan sebutan anak nakal, karena sebutan sebagai anak nakal ini akan melukai hati anak sehingga ia menjadi patah semangat dan akan hilang rasa kepercayaannya pada orang tua ataupun guru. Cara yang kedua yaitu dengan memberikan contoh atau teladan yang baik pada anak. Karena yang sering kita lakukan adalah dalam kita memberikan nasihat itu cuma banyak bicara saja tanpa ada bukti yang nyata. Nah, di sini kita perlu menunjukkan dengan memberikan contoh atau teladan yang baik pada anak. Yang ketiga, hindari membentak anak apabila anak melakukan kesalahan itu di depan umum. Tetapi kita mencari waktu dan situasi yang tepat untuk kita menasihati anak, kita ajak berdialog, kita ajak komunikasi. Yang selanjutnya, kita perlu memberikan perhatian atau kasih sayang pada anak. Kadang anak-anak itu berbuat nakal bukan karena memang mereka yang nakal, tapi karena mereka ingin mencari perhatian atau kasih sayang. Yang berikutnya yaitu kita dapat mengenalkan agama pada anak sedini mungkin, sehingga dia dengan dilandasi dengan agama, mereka akan memahami atau mengetahui apa yang sebaiknya mereka lakukan ataupun yang tidak mereka lakukan. Dan yang terakhir, Pak, jangan terlalu sering memberikan toleransi pada anak ketika ia melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang sudah dibuat. Misalnya kita sudah ada kesepakatan dengan anak tentang aturan dan sanksi yang tegas. Jika anak memang melakukan kesalahan, kita juga harus memberikan sanksi agar anak tersebut tidak sering melanggar. Begitu Pak,
Terima kasih. Ya, oke. Yuk, siapa lagi? Anggraini, Pak. Anggraini. Ya, silakan Mbak. Mbak Anggraini. Selain dengan pendekatan Nanti setelah Mbak Anggraini ya, Mbak Siti. Yuk, Mbak Anggraini. Iya, Pak. Bagaimana mengatasi anak yang sulit diatur dalam lingkungan selain dengan pendekatan dan komunikasi, yaitu dengan cara problem solver untuk menghindari adanya perilaku kekerasan dalam diri anak, yaitu mencoba menjaga komunikasi dengan si anak yang memberontak itu dengan cara menghargai apapun yang dikatakan anak tersebut. Seringkali yang jadi masalah itu kita pandang anak itu nakal, bandel, jadi anak merasakan minder. Kita harus memberikan ucapan atau pujian kepada anak itu agar anak itu merasakan diperhatikan dan diberikan kasih sayang. Yang kedua, kita berikan the power of trust, yaitu sebuah tanggung jawab dan kepercayaan kepada anak tersebut. Misalnya, kita berikan contoh dalam lingkungan untuk membersihkan dalam lingkungan seperti gotong royong, kegiatan dalam sekolah membawakan buku ke dalam ruangan guru. Jadi anak diberikan percaya diri dan diberikan penghargaan atas apa yang dilakukan anak tersebut. Begitu Bapak tambahan dari saya. Mbak Anggrani ya. Iya, Pak. Oke. Lagi Mbak Siti Puji. Mbak Siti Puji. Ini. Siti Pujiastuti, Bapak. Iya, Mbak Siti Pujiastuti. Maaf, di sini sinyal susah, saya keluar terus tadi. Iya, Bapak. Saya itu pernah punya anak didik. Itu mohon maaf saat masuk sekolah perkataannya kasar seperti itu. Terus susah diatur, ngomongnya di luar nalar seperti itu. Ngomong A, B, C lah seperti itu, sama bu guru berani lah. Waktu itu saya kasih pendekatan Bapak sama anak itu, saya fokuskan ke anak itu satu itu. Terus saya minta anak-anak yang lain untuk mengerjakan yang saya tulis Bapak tulis, saya fokuskan ke anak itu, saya bimbing terus seperti itu. Terus, tapi anak itu tidak mau mengikuti Bapak, cenderung anak marah enggak? Halo? Anak kemudian marah enggak? Terus tidak mau menerima seperti itu. Nah, setelah itu saya bilang sama orang tuanya, kok faktor gimana Bapak? Iya, gimana? Saya waktu itu saya bilang sama orang, saya telusuri lah di lingkungan dia bergaul, anak itu tuh kan masih naik kelas 1 SD. Anak itu bergaul dengan anak-anak yang SMP, yang SD tingkat tinggi. Jadi perkataannya itu mohon maaf mengikuti seperti itu, Bapak, tidak baik lah. Setelah itu saya bilang sama ibunya, Mbak, tolong anaknya di rumah agak diketatin, saya seperti itu. Tolong diajak les, saya gitu. Diajak les saat pulang sekolah. Terus sorenya tolong diajak ngaji, saya gitu. Lah sebenarnya ibu ini pertama-tama enggak terima Pak, enggak mau. Dibilang saya itu galak seperti gitu sama anak ini. Padahal saya udah bilang, saya udah jelasin, ini enggak bisa diatasi halus-halus kayak gini, enggak bisa. Soalnya
udah terbiasa ngomongnya seperti itu dari kecil, dengarnya udah seperti itu. Setelah itu sekarang alhamdulillah dia dileskan, dingajikan, alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik Bapak, seperti itu. Awalnya orang tua tidak menerima. Tidak menerima, orang tua menganggap kami sebagai pihak guru itu kurang sabar seperti itu, galak itu. Iya. Mbak Siti Putih. Iya. Iya. Bapak terima kasih. Yuk, siapa yang menyusul? Silahkan. Saya Bapak Fadila Nina Putri. Fadila, yuk. Oke. Jadi untuk menyikapi anak yang susah diatur, yaitu dengan diberi penjelasan secara perlahan-lahan. Mungkin terkadang anak itu susah diberi nasihat ketika si anak itu berbuat salah, tapi kalau orang tua menyikapinya secara perlahan-lahan, anak itu bisa berubah menjadi manis. Terus untuk selanjutnya, berusaha untuk tidak marah dan lebih sabar menyikapi anak tersebut. Terus berusaha tidak mengucapkan kata kasar yang justru akan menyakiti hati sang anak. Untuk selanjutnya, dengan melakukan pendekatan dan memberikan penjelasan secara intensif dan lemah lembut agar bisa dipahami anak itu dengan baik. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Lagi? Yuk, yang itu. Mbak Safira sudah belum ya? Mbak Safira. Oh iya Pak, bisa Pak. Menurut saya, yang pertama kita sebagai pendidik perlu melakukan pendekatan kepada anak tersebut. Pendekatan yang dimaksud bertujuan agar anak merasa dirinya diperhatikan dan sama berharganya dengan teman-teman yang lain, seperti menanyakan kabar seperti itu. Dan ketika anak tersebut berbuat kenakalan atau melakukan perilaku yang salah secara berulang-ulang, kita perlu memberikan hukuman. Hukuman yang dimaksud adalah teguran agar anak memahami bahwa perbuatan yang dilakukannya salah dan merugikan. Dengan harapan ia tidak mengulanginya lagi. Katakan bahwa kita percaya pada anak bahwa ia mampu memperbaiki kesalahannya dan menjadi anak yang berperilaku baik. Selama di kelas, pendidik dapat memperbaiki karakter anak dengan menunjuk anak tersebut memimpin baris sebelum masuk kelas atau memimpin berdoa sebelum pulang atau sebelum memulai pelajaran. Ketika perlahan anak tersebut menunjukkan sikap baik, maka kita perlu memberikan pujian namun secukupnya, tidak berlebihan. Karena bisa saja pujian yang berlebihan justru membuatnya merasa sudah benar dan tidak perlu memperbaiki dirinya lagi ke arah yang lebih baik. Begitu Bapak pendapat saya. Terima kasih Bapak. Mbak Arlian. Halo? Mbak Arlian. Iya, saya Pak. Apakah suara saya terdengar? Ya. Kalau menurut saya, yang sebagai pendidik, yang pertama harus mengerti karakter anak tersebut dengan baik. Untuk memberitahu tentang perilakunya itu harus dengan sabar, tidak memarahi, dan mengerti kondisinya, harus lebih mengerti kondisinya lagi, seperti lingkungannya, keluarganya, dan lebih melakukan pendekatan dengan anak tersebut, Pak. Yang kedua, kita sebagai pendidik harus lebih paham tentang anak tersebut. Untuk melakukan kenakalan tersebut tuh didasari oleh apa? Didasari oleh lingkungan atau lingkungan kelas yang
dia tidak nyaman atau lingkungan keluarga yang tidak mendukung gitu. Cukup Pak, terima kasih. Oh, ya. Oke. Ya. Oke. Begini, ini baru beberapa yang memberikan jawaban, yang belum, halo, yang Ya, belum, Pak. ya, silahkan nanti dikirim lewat WA, okay? Karena ini langsung, ya, langsung karena sudah habis, maka tolong ya belum memberikan jawaban secara langsung nanti dikirim lewat WA, karena untuk nilai partisipasi yang seharusnya 5 kan baru 4 kemarin diskusinya. Jika ini saya tambah langsung hari ini, kalau nanti saya posting di LMS, ini kan double dengan yang ketiga, sehingga ini saya buat langsung ya, nanti syaratkan yang belum dikirim lewat WA jawabannya, okay? Ya. Ini WA grup ya Pak? WA grup atau Japri nggih, Pak? WA grup. Jangan grup ya, Japri saya nomornya sudah ada. Japri nggih. Ya. Ya, terus yang kedua terkait dengan TT3 sudah saya posting di LMS. Kalau ada waktu silahkan dibuka, kemudian dipelajari dan dikerjakan, kemudian di buku tulis dulu, setelah itu dicek dulu, dipertimbangkan dulu, kemudian diteliti apakah sudah yakin benar atau tidak atau belum, baru kemudian masuk ke LMS. Sehingga saya mengharapkan sekali lagi beberapa kali saya sampaikan, saya menekan semaksimal mungkin jangan sampai ada revisi. Karena waktu ya, kalau revisi tentu memperpanjang waktu. Saya harus kontak dengan semua dan semua, baru kemudian kerjakan, baru balik ke saya, sehingga ini waktu yang kemudian panjang. Jadi saya harapkan begitu. Oke. Cukup sekian dulu. Saya tunggu WA-nya yang belum menjawab secara langsung. Oke. Tunda, sekian saja dulu, selamat istirahat dulu. Terima kasih, selamat bertemu pertemuan yang 8 minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Bapak.